Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran SMP Negeri 1 Gresik mata pelajaran Bahasa Indonesia semester kedua dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel dan memerankan isi fabel. Video ini berkaitan dengan video sebelumnya. Simaklah video tersebut. Pembelajaran hari ini adalah KD 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. KD yang kedua yaitu 4.12 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Pertama, menelaah struktur fabel. Fabel memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, orientasi. Kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Dan yang keempat adalah koda. Penjelasan struktur fabel. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Kedua, komplikasi. Komplikasi yaitu bagian konflik cerita atau permasalahan yang muncul akibat perbedaan watak tokoh satu dengan tokoh yang lain dengan jalinan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Yang ketiga, resolusi. Resolusi yaitu bagian yang berisi pemecahan atau penyelesaian masalah. Struktur yang terakhir yaitu koda. Koda ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Koda yaitu bagian akhir cerita yang berisi perubahan sikap yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Koda juga dapat berupa nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Perhatikan contoh pengidentifikasian struktur fabel di bawah ini. Yang pertama, orientasi. Suatu hari, singa mengajak beruang untuk berburu bersama. Beruang setuju karena dia juga sedang lapar. Mereka segera menuju padang rumput karena di sana banyak mangsa. Tiba di padang rumput, singa dan beruang bersembunyi di antara semak-semak. Masing-masing mengincar mangsa yang akan mereka kejar. Paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur orientasi. Yang kedua, komplikasi. Setelah mengamati mangsa yang ada, singa dan beruang keluar dari tempat persembunyian secara bersamaan. Mereka mulai mengejar mangsa. Tanpa disadari, mereka mengejar mangsa yang sama, seekor anak rusa. Dengan mudah, anak rusa itu bisa tertangkap. Singa dan beruang langsung bertengkar memperebutkan anak rusa itu. Ini mangsaku. Aku menangkapnya dengan gigitanku yang kuat, kata singa. Beruang itu tidak mau kalah. Tidak, ini rusaku. Aku juga menangkapnya. Mereka terus memperebutkan anak rusa itu. Saat hari sudah sore, singa dan beruang akhirnya berhenti berebut. Mereka lelah dan hanya duduk tanpa bisa menggerakkan badan. Rupanya, dari tadi, serigala mengamati pertengkaran mereka. Mengetahui kalau saat ini singa dan beruang sudah lelah. Ini kesempatan untuk merebut anak rusa itu, pikir serigala. Serigala segera berlari dan merebut anak rusa itu. Terima kasih ya,
kalian baik sekali memberiku anak rusa yang lezat ini, kata serigala sambil tersenyum. Yang ketiga, resolusi. Dengan sisa tenaga, singa dan beruang berusaha merebut kembali mangsa mereka. Namun, mereka sudah terlalu lelah. Akhirnya, anak rusa itu dibawa kabur serigala. Yang terakhir, struktur berupa kuda. Semua salah kita. Kalau saja kita mau berbagi, pasti kita sama-sama kenyang sekarang, kata mereka dengan wajah yang terlihat menyesal. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan dalam cerita fabel. Variasi pengungkapan struktur fabel. Yang pertama, variasi pengungkapan orientasi. Ciri dari isi. Berisi pengenalan tempat terjadinya cerita atau pengenalan tokoh. Ciri dari kebahasaannya yaitu ditandai dengan kata keterangan tempat atau waktu. Contoh. Yang pertama diawali dengan deskripsi latar. Pagi itu, sang mentari menampakkan dingin dengan senyum terindahnya. Yang kedua, diawali dengan latar kegiatan tokoh. Di keheningan malam, kura-kura tampak tidur pulas bersama sahabat baiknya. Yang ketiga, diawali dengan latar di masa lalu. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Ditandai dengan ada kata pada zaman dahulu, ini merupakan latar di masa lalu. Yang kedua, variasi pengungkapan komplikasi. Ciri isinya yaitu berisi awal terjadinya masalah, ada perubahan ataupun ada kejutan. Ciri kebahasaannya ditandai dengan kata tiba-tiba, tanpa, diduga. Contoh, yang pertama diawali dengan konflik batin. Semakin lama, kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia merasa hanya merepotkan teman-temannya. Yang kedua, diawali dengan konflik fisik. Ketika gajah memasuki areal perkampungan semut merah, tanpa diduga pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Semut menuduh gajah. Yang ketiga, diawali dengan perubahan latar dan peristiwa yang tidak mengenakan tokoh. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ternyata tak ada yang abadi. Persahabatan gajah dan semut dilanda perpecahan. Yang ketiga, variasi pengungkapan komplikasi puncak atau klimaks. Ciri isinya yaitu berupa puncak masalah. Ciri kebahasaannya yaitu ditandai dengan kata semakin pada puncaknya. Contoh, Cici si kelinci terus berlari dikejar singa. Cici sudah terseok-seok kelelahan, sementara singa semakin dekat. Tiba-tiba, hup, ada yang menariknya dari balik semak. Keempat, variasi pengungkapan resolusi. Ciri isi menyatakan solusi masalah, kondisi akhir peristiwa, ganjaran yang diterima akibat perilaku tokoh, adanya perubahan watak tokoh yaitu menjadi baik. Ciri kebahasaannya yaitu
Ditandai dengan kata dia menyadari, akhirnya. Contoh, yang pertama diawali dengan meredanya konflik. Akhirnya, masalah menjadi jelas. Tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Kalimat tersebut ditandai dengan kata akhirnya. Yang kedua, diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Ayo cepat, Ci. Dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Ternyata sahabatnya yang telah menyelamatkan Cici dari kejaran singa. Kelima, variasi pengungkapan koda. Ciri isinya berisi tentang pelajaran dari cerita Fabel berupa pesan atau amanat. Moral, perubahan watak tokoh menjadi sadar atau menjadi baik. Ciri kebahasaannya ditandai dengan kata sejak itu, setelah kejadian itu. Contoh, siapa yang menanam akan menuai. Siapa yang berbuat baik akan dibahas dengan perbuatan baik. Begitu juga sebaliknya. Orang yang menanam keburukan akan menuai hasil keburukannya sendiri. Variasi pengembangan watak tokoh. Yang pertama, deskripsi fisik tokoh. Contoh, Cici adalah kelinci yang lucu. Bulunya putih bak mutiara. Matanya sebening air danau. Jika ia makan, bibir merahnya yang cantik kan bergerak indah. Fisik tokoh Cici di situ dijelaskan, bulunya putih, matanya sebening air danau, bibir merahnya cantik dan bergerak indah. Yang kedua, kegiatan tokoh. Contoh, singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah menandakan amarahnya sedang memuncak. Kegiatan tokoh singa tersebut yaitu singa mengaum, singa menggaruk-garukkan tanah. Yang ketiga, dialog tokoh dengan diri sendiri. Contoh, kue ini pasti nikmat sekali apalagi jika ku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Gumamnya dalam hati. Yang keempat, dialog dengan tokoh lain. Contoh, kamu tidak bisa terbang karena kakimu kecil. Kalau kakimu sempurna, aku bisa melompat kemana-mana. Kata-kata pada semut. Pola pengembangan judul cerita. Judul berasal dari nama tokoh. Contohnya, kelinci dan serigala, kancil dan tikus. Yang kedua, judul dikembangkan berdasarkan sifat tokoh. Contohnya, tikus yang baik hati. Sifat tokohnya yaitu baik hati. Yang ketiga, judul diambil dari tema. Contohnya, semua istimewa. Mencermati penggunaan kata atau kalimat pada fabel. Mengenai pilihan kata atau diksi pada fabel. Yang pertama, latar suasana. Contoh, hangat sinar mentari menyentuh kulit untuk suasana pagi. Yang kedua, latar tempat. Contoh, di tengah hutan belantara, di dalam gua yang pengap. 3. Latar waktu. Contoh, kala itu, pada zaman dahulu, di siang yang terik.
Penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Fabel menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat tokoh, benda, dan keadaan. Meskipun memiliki arti yang sama, diksi yang tepat untuk mendeskripsikan sifat tokoh dapat memengaruhi nilai rasa pada pembaca. Contoh efek emosi lemah: senang, sedih, tidak teratur. Contoh efek emosi kuat: riang gembira, merana, berantakan. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Dari segi penulisannya, kalimat langsung itu ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, menggunakan tanda petik 2. 2. Intonasi tinggi dan dilakukan dengan intonasi perintah. Ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Keempat, dituliskan dengan diakhiri dengan tanda seru. Berikut cara penulisan kalimat langsung sebagai berikut. Yang pertama, bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan tanda petik 1. Kedua, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contoh, Andi mengatakan, tanda petik 2, aku akan pergi ke sekolah besok, tanda titik, tanda petik 2. Yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, Ulu berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri. Ulu berkata ini merupakan kalimat pengiring. Biarlah saya bernyanyi karena di atasnya diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2, ini disebut kalimat petikan. Yang keempat, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Contoh, Ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Kelima, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contoh, coba saja minta ayahmu, kata ibu. Ayahmu pasti akan memberikannya. Ini contohnya ada dua kalimat petikan. Petikan yang pertama, coba saja minta ayahmu. Dan kalimat petikan yang kedua, ayahmu pasti akan memberikannya. Pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, yaitu pada huruf C. Huruf C itu berarti ditulis harus dengan huruf kapital. Kalimat petikan yang kedua menggunakan huruf kecil, yaitu pada penulisan kata ayah, huruf A-nya ditulis dengan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Yang keenam, tanda tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda seru atau tanda tanya. Contoh,
Makanlah dahulu, Rif, kata Alvin. Penulisan kata seru. Tanda seru dipakai untuk memisahkan kata seru dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh. Oh, begitu. Hati-hati ya, nanti jatuh. Wah, bukan main. Penggunaan kata yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu. Yang pertama, hubungan waktu yang menyatakan permulaan. Seperti sejak, semenjak, dan sedari. Yang kedua, hubungan waktu untuk menyatakan waktu bersamaan. Seperti waktu, sewaktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Yang ketiga, hubungan waktu untuk menyatakan hubungan waktu berurutan, seperti sebelum, setelah, sesudah, seusai, begitu, dan sehabis. Yang keempat, hubungan waktu untuk menyatakan hubungan waktu batas akhir, seperti hingga, akhirnya, dan sampai. Penggunaan fungsi konjungsi urutan. Konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata atau klausa dengan klausa. Berikut cara penulisan konjungsi urutan. Yang pertama, konjungsi intrakalimat yang penulisannya didahului tanda koma, yaitu sebagai berikut. Titik, 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 koma, padahal, titik, titik, titik. Yang titik-titik di sini merupakan kalimat yang sebelumnya. Padahal di sini merupakan konjungsi intrakalimat yang didahului tanda koma. Selain kata padahal, yaitu tetapi, seperti, sedangkan, yaitu, atau yakni. Yang kedua, konjungsi yang penulisannya tidak perlu didahului koma, yaitu sebagai berikut. Kata bahwa, maka, karena, sehingga. Penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang adalah sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat karena tidak mempunyai makna atau arti tersendiri dalam kalimat. Kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil. Perhatikan contoh kata sandang dalam kalimat-kalimat berikut. Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Kata kecil ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama. Kedua sahabat itu, si kelinci dan si kancil, berjalan menyusuri hutan. Kata kelinci dan kancil ditulis dengan huruf K kapital karena dimaksudkan sebagai panggilan atau nama julukan. Pada cerita fabel, nama binatang digunakan sebagai nama tokoh cerita sehingga ditulis dengan huruf besar. Penggunaan kata depan atau preposisi pada cerita fabel.
Adverbia tempat dan waktu dalam teks fabel biasanya dirangkai dengan kata depan atau preposisi. Penulisan kata depan dengan kata yang mengikutinya. Berikut contoh penggunaan kata depan yang sesuai dengan kaidah. Pasukan semut yang telah bersiap di posisinya langsung menyerang gajah. Suara jeritan sang gajah terdengar ke seluruh penjuru. Biasanya kata depan atau preposisi itu menunjukkan tempat. Memerankan isi fabel. Untuk dapat memerankan cerita fabel, kita harus memahami isi cerita fabel terlebih dahulu, yaitu dengan cara membacanya berulang-ulang. Langkah selanjutnya yaitu menyusun kerangka cerita untuk memudahkan dalam menentukan tokoh dan perwatakannya, alur cerita, pijakan dalam membuat dialog improvisasi teks narasinya, menghidupkan latar, dan untuk menentukan musik pengiring dalam adegan peran. Setelah semuanya persiapan naskah dialognya siap, berikutnya yaitu melakukan tahap pemilihan pemeran untuk memerankan tokoh cerita. Kemudian mulai berlatih peran sehingga dapat menjiwai karakter tokohnya. Pendidikan adalah tiket masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Terima kasih. Demikian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Ingat pesan Ibu 3M. Pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.